Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusana wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita semua di Masjid Baitus Salam dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian, yang insyaallah kita semuanya dijadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu catatan risalah, ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an kedatangan seorang tamu di rumahnya. Satu sikap mulia telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa sikap Umar, hadirin? Dia tegak berdiri di hadapan rumahnya, di depan rumahnya. Lantas dia niatkan bismillah biniyatil ibadah, dia niatkan
untuk menghormati, memuliakan tamunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tegak berdiri di depan rumahnya menyambut kehadiran sang tamu, datang bertandang bersilaturahim ke rumahnya. Salah seorang sahabat juga yang lain bertanya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Wahai Umar, kenapa sih sikapmu demikian adanya ketika engkau menjumpai tamu yang datang bertandang bersilaturahim ke rumahmu?" Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? "Wahai sahabat, kenapa aku tegak berdiri di depan rumahku menyambut kehadiran tamu yang datang ke rumahku? Tidak lain dan tidak bukan karena aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, wa man akrama dha'ifan faka'annama akrama sab'ina nabiyyan." Barang siapa orang yang kedatangan tamunya, lantas kemudian dia memuliakan, menghormati tamunya yang datang ke rumahnya, sama seperti dia memuliakan 70 orang nabi. Hadirin, subhanallah. Begitu Umar memiliki sikap menghormati, memuliakan tamu yang hadir ke dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita perihal tentang silaturahim dalam satu ayatnya yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang menghubungkan dari apa-apa yang telah terputus, yaitu dalam satu makna silaturahim, karena dua hal. Hadirin, yang pertama, wa yakhshawna rabbahum, lantaran dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ditegas dikatakan dalam ayat ini, wa yakhafuna su'al hisab, karena dia takut akan kehadiran hari di mana akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita, yaitu yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Belajar dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, tentang hikmah, tentang keutamaan di balik jalinan silaturahim. Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah makna hadisnya, akhbarani Jibril alaihi salatu wassalamu annahu qala, telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril mengatakan di hadapanku, inna dhaifa idza dakhala ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Apabila seorang tuan rumah kedatangan tamunya, lantas kemudian dia muliakan tamunya, dia hormati tamunya, apa ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah, maka masuk pula bersamanya 1000 keberkahan yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan masuk pula bersamanya rahmat, 1000 rahmat yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan rumah kedatangan tamu,
dia muliakan tamunya, ada ganjaran pahala 1000 berkah, 1000 rahmat Allah hadirkan ke dalam rumahnya. Allah karim. Fadilah yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghafarallahu dzunuba ahli zalikal bait. Ketika kedatangan tamu, sang tuan rumah memuliakan, lantas kemudian dia menghormati tamunya yang datang ke rumahnya, ada pahala besar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Maka seluruh rangkaian anggota keluarga besar yang ada di dalam rumah tangganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya diampuni, ibunya diampuni, suaminya diampuni, istrinya diampuni, dan anak-anak yang ada di dalam rumah tangganya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat dunubuhum, walaupun dosanya sebesar apa hadirin, min jabadil baghar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebesar buih di lautan dan sebanyak daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar pahala yang Allah berikan ketika jalinan silaturahim itu ada di antara kita. Sang tuan rumah bangga, muliakan, dan juga menghormati tamunya yang datang, maka ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dzunubahu min ahli zalikal bait. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa? Min jabadil baghar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga, fadilah dan juga hikmah yang akan Allah berikan bagi mereka orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim, wabil khusus tuan rumah yang ketika dia kedatangan tamunya, lantas dia menghormati tamunya, lantas dia menghormati memuliakan tamunya. Apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang tamunya, lantas sang tuan rumah menyediakan makanan, menyediakan minuman sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk muliakan tamu, menghormati tamunya. Bikulli luqmatin. Akan tetapi apabila makanan, minuman yang disediakan oleh sang tuan rumah bikulli luqmatin dimakan oleh tamunya, maka ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sawaba hajatum mabrur wa umratal maqbulah. Ada pahala haji mabrur dan umrah yang makbul. Allah karim. Fadilah yang keempat hadirin, di balik keutamaan jalinan silaturahim yang ketika tuan rumah kedatangan tamunya, lantas kemudian dia muliakan, dia hormati tamunya, ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Sawaba alfu syahid. Maka sang tuan rumah berhak mendapatkan pahala 1000 orang yang mati syahid dalam perangnya, di medan perang, di jalan jihad fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1000 orang yang mati syahid adalah ganjaran yang paling besar yang Allah berikan bagi sang tuan rumah ketika kedatangan tamunya, dia muliakan, dia hormati tamunya. Fadilah yang kelima hadirin, dari jalinan silaturahim yang dijalin erat, dari sebuah keutamaan yang didapat, sang tuan rumah memuliakan, menghormati tamunya yang datang. Apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul, sawaba madinatun fil jannah. Maka nanti akan dibangunkan kota yang megah, rumah yang mewah, gedung yang megah. Di mana?
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi madinatun fil jannah, akan dibangunkan kota yang megah, rumah yang mewah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kisah terakhir hadirin, seorang ibu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku capek, aku lelah wahai Rasul. Setiap hari tamu datang ke rumahku lantaran perintah dari suami. Aku diperintahkan untuk melayani suamiku dengan menjamu tamu-tamunya yang hadir, teman-teman yang datang banyak ya Rasulullah. Setiap hari aku lelah wahai Rasul. Capek ya Rasul melayani tamu-tamu daripada suami." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai ibu, nanti perhatikan ketika aku silaturahim ke rumahmu, hingga pada saatnya di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertandang silaturahim ke rumah sang ibu, hingga pada akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari silaturahimnya. Apa yang dikatakan baginda Rasul? Perhatikan langkah kakiku ketika aku keluar dari rumahmu setelah jalinan silaturahim itu terjadi. Apa hadirin yang nampak dilihat dari sebuah pemandangan yang dilihat oleh seorang ibu tadi yang bergumam mengeluh melayani suaminya lantaran capek, tamunya banyak yang datang. Allah karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah sang ibu, maka keluar bersamanya kalajengking, tikus, ular, binatang-binatang melata keluar dari rumah sang ibu. Allah karim. Hingga hal ini ditanyakan kembali oleh sang ibu tadi, "Ada apa baginda Rasul? Kenapa ketika engkau silaturahim ke rumahku, keluar dari rumahku banyak binatang-binatang melata, kalajengking, tikus, bahkan ular keluar dari rumahku?" Apa kata baginda Rasul? Dengan tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya keluarku bersama binatang-binatang melata itulah keburukan yang ada di dalam rumah tanggamu. Insyaallah dengan banyak fadilah yang dipaparkan dalam kesempatan Jumat kali ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, hingga pada akhirnya ketika jalinan silaturahim itu terjadi, yang pertama takut karena Allah, yang kedua takut karena yaumil hisab, dan yang ketiga muliakan tamu, hormati tamu dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa kafiyal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah